Halo, pada video ini kami akan mempresentasikan program perhitungan zat gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKBM dan DKGJ. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Patricia Anggreni Munte, NIM 12135149 dari Program Studi Teknologi Pangan kelas TPB 43. Perkenalkan, nama saya Emma Sriwahyuni Simanulang dengan NIM 121350146 dari Prodi Teknologi Pangan. Deskripsi pekerjaan. Pada tugas besar PKS 2 ini, kami membuat sebuah program dengan bahasa C++ dengan judul Program Perhitungan Zat Gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKBM dan DKGJ. Program ini mencakup ketentuan yang diberikan dalam pengerjaan tugas besar, yaitu terdapat konsep percabangan, perulangan, dan array dalam satu program. Produk pangan sebelum dikonsumsi terlebih dahulu mengalami perlakuan pengolahan seperti penggorengan. Sebagai contoh adalah tempe goreng, ikan goreng, kerupuk, dan sebagainya. Dalam praktek penilaian konsumsi makanan, seringkali didapatkan beberapa bentuk makanan gorengan belum ada di dalam DKBM dan DKGJ. Untuk menghitung nilai gizi pada makanan, gorengan seperti ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah pangan dalam bentuk bahan. Cara menghitung kandungan zat gizi menggunakan DKGJ atau Daftar Komposisi Makanan Jajanan dengan rumus KGIJ sama dengan BJ per BJD kali GIJ dengan keterangan KGIJ adalah kandungan gizi I makanan jajanan J dengan berat BJ gram. Yang kedua yaitu BJD, yaitu berat makanan jajanan J yang tercantum dalam DKGJ. Dan yang ketiga yaitu GIJ, yaitu kandungan gizi makanan jajanan. Contoh, hitung jumlah protein dan lemak apabila seseorang mengkonsumsi klepon 6 buah dengan berat keseluruhan 45 gram atau dalam kurung 12,5 gram per buah. Jawab, kandungan protein sama dengan 75 per 60 kali 0,6 gram sama dengan 0,9 gram. Yang kedua yaitu cara menghitung kandungan zat gizi menggunakan DKBM atau Daftar Komposisi Bahan Makanan. Kandungan zat gizi bahan makanan dengan menggunakan DKBM dengan rumus KGIJ sama dengan BIJ per 100 kali GIJ kali BBDJ per 100. Keterangan, KGIJ adalah kandungan zat gizi dan bahan makanan J dengan berat B. BJ adalah berat bahan makanan J dalam satuan gram. GIJ adalah kandungan gizi dalam 100 gram BDD bahan makanan. Dan yang terakhir yaitu BDDJ, yaitu persentase bahan makanan J yang dapat dimakan. Sebagai contoh yaitu hitung energi dan vitamin C pisang Ambon dengan berat 300 gram dengan berat yang dapat dimakan atau BDD sama dengan 75%. Jawab, energi sama dengan 300 per 100 kali 99 kali 75 per 100 sama dengan 223 kilokalori. Konsep perulangan, percabangan, dan array. Yang pertama yaitu perulangan. Digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang selama kondisi tertentu. Dalam perulangan, umumnya terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama nilai awal atau inisialisasi, yaitu menentukan nilai awal dalam perulangan. Yang kedua, syarat perulangan. Jika nilai memenuhi kondisi tertentu, perulangan akan dilanjutkan, dan jika tidak, perulangan akan dihentikan. Yang ketiga yaitu perubahan nilai. Selama perulangan berlangsung, nilai akan diubah secara kontinu. Ada beberapa perulangan yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Di antaranya adalah yang pertama yaitu for struktur. Perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for
tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Yang kedua yaitu perulangan while, banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Yang ketiga yaitu pada struktur do while. Kondisi pengecekan ditempatkan di bagian akhir. Hal ini menyebabkan struktur pengulangan ini minimal akan melakukan satu kali proses walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Yang kedua yaitu percabangan. Adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Percabangan di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah instruksi. Perintah if dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Yang kedua yaitu pernyataan if else mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah kedua. Yang ketiga yaitu nested if, merupakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lain. Yang ketiga yaitu adalah array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang Saya akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat. Yang pertama, mendeklarasikan variabel dengan mengklik declare pada bagian statement variabel. Pada bagian ini akan diminta variabel names, nama variabel apa yang ingin dideklarasikan. Kami memakai real, integer, dan juga string. Mengapa kami memakai tipe data real? Karena variabel tersebut merupakan rumus mencari DKBM dan DKGJ yang nilainya tidak selalu bilangan bulat. Kemudian, integer membuat variabel pilihan yang menghadapkan pengguna hanya pada bilangan bulat, yaitu 1 atau 2. Yang kemudian, string memiliki variabel berupa kata atau kalimat saja. Sebelum melakukan inputan, terlebih dahulu menggunakan output untuk menjelaskan kira-kira inputan seperti apa yang akan ditampilkan kepada pengguna. Pada flowchart ini, kami membuat 3 outputan yang akan memberikan penjelasan secara detail pada pengguna. Kemudian, terdapat input pilihan yang langsung mengarahkan ke statement do while. Do while ini akan mengeksekusi pernyataan terlebih dahulu. Setelah itu program akan memeriksa kondisi. Jika kondisi benar, maka program akan mengeksekusi kembali pernyataan terus-menerus sampai kondisi false atau salah. Program akan keluar dari pernyataan do while. Selanjutnya masuk ke perulangan do dan kepilihan. Pada bagian ini akan dilakukan terlebih dahulu eksekusi, kemudian dicek kembali. Dan di akhir ada perulangan while terjadi selama ulangan kurang dari 2. Pada program ini dipakai 2 pilihan. Pada pilihan pertama akan membuat rumus menghitung zat gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKBM. Dan pada pilihan kedua
akan membuat rumus outputan menghitung zat gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKGJ. Jika bukan kedua pilihan, maka program akan error. Kemudian dapat kita lihat setelah outputan ini akan keluar outputan masukkan BJ dan inputan BJ. Kemudian outputan masukkan GIJ dan inputan GIJ, outputan masukkan BBDJ dan inputan BBDJ. Terdapat rumus KGIJ yaitu BJ per 100 dikali GIJ dikali BBDJ per 100. Kemudian outputan kandungan gizi KGIJ pada makanan ini adalah hasil yang akan dikeluarkan oleh pilihan pertama. Kemudian pada pilihan kedua, setelah outputan ini akan masuk ke output masukkan BJ, kemudian inputan BJ, output masukkan BJD, input BJD, output masukkan GIJ, input GIJ, dan masuk ke rumus KGIJ-nya yaitu BJ per BJD dikali GIJ. Kemudian output hasilnya akan keluar. Yang terakhir, terdapat output yang menanyakan apakah pengguna ingin kembali ke program atau tidak. Kemudian terdapat inputan ulangi, terdapat statement pilihan jika pengguna ingin mengulangi ke program, maka outputannya akan mulai dan program ini akan diulang kembali. Kemudian jika tidak, output akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program. Saya akan mencoba menjalankan program flowchart ini. Yang pertama, program ini akan memberitahu bahwa tujuan dari program ini yaitu menghitung zat gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKBM dan DKGJ. Terdapat pilihan yang pertama yaitu zat gizi menggunakan DKBM dan perhitungan zat gizi menggunakan DKGJ. Pengguna akan diminta memasukkan angka pilihan yang ingin dicari. Kita masukkan angka 1. Masukkan BJ, kita buat 230, GIJ 123, dan BBDJ 12. Hasilnya kandungan gizi KGIJ makanan yaitu 33,948. Program akan menanyakan kembali apakah pengguna ingin kembali ke program atau tidak. Di sini akan muncul mulai karena pengguna mengetik Y, maka program akan dimulai kembali. Kemudian saya juga akan menjelaskan program dalam bentuk C++. Yang pertama, terdapat include iStream sebagai header, kemudian using namespace std untuk mendeklarasikan dan integer main, di mana integer main berfungsi sebagai fungsi utama bahasa C++. Kemudian terdapat 3 variabel. Yang pertama ada float, integer, dan juga char. Dalam float terdapat variabel dan juga array. KGIJ, BJ, GIJ, BBDJ, dan juga BJD. Variabel integer yaitu pilihan, variabel char yaitu ulangi, dan juga Y.
Kemudian terdapat cout yang menjelaskan program untuk menghitung zat gizi yang terkandung pada bahan makanan mentah menggunakan DKBM dan DKGJ. Kemudian menggunakan program do while, yang pertama perulangan do, yaitu mengandung cout zat gizi menggunakan DKBM dan zat gizi menggunakan DKGJ. Kemudian cout, masukkan angka pilihan yang ingin dicari oleh pengguna, CIN pilihan. Kemudian masuk ke fungsi if. Apabila diinputkan pilihan sama dengan 1, cout-nya mencari nilai zat gizi menggunakan DKBM. Kemudian cout masukkan BJ, CIN BJ, cout masukkan GJ, CIN GIJ, cout masukkan BBDJ, kemudian CIN BBDJ. Cout KGIJ mengandung rumus dari KGJ tersebut, yaitu BJ per 100 dikali GIJ dikali BBDJ per 100. Kemudian else if, jika pilihan sama dengan 2, maka cout mencari nilai zat gizi menggunakan DKGJ, kemudian masukkan BJ, masukkan BJD, masukkan GIJ, kemudian masuk ke rumus KGJ, yaitu BJ per BJD dikali GIJ. Jika bukan pilihan pertama ataupun kedua, maka program akan error. Masuk ke cout yang menyatakan program akan menanyakan pengguna apakah ingin mengulang program ini atau tidak. Jika mengulang, maka CIN ulangi, kemudian masuk ke perulangan while, yaitu ulangi sama dengan Y. Saya akan mencoba menjalankan program Dev C++ ini. Pada program menanyakan kepada pengguna masukkan angka pilihan yang ingin dicari. Kita masukkan pilihan pertama, kemudian mencari nilai zat gizi menggunakan DKBM, kita masukkan BJ-nya yaitu 236, GIJ 112, BBDJ 4. Hasil KGJ yaitu 10,5728. Program akan menanyakan ingin mengulang atau tidak, kita masukkan Y. Kemudian program akan kembali ke awal, kita masukkan pilihan kedua, mencari nilai zat gizi menggunakan DKGJ, masukkan BJ 321, masukkan BJD 98, GIJ 7. Hasilnya 22,9286. Kemudian apakah ingin mengulang atau tidak, kita masukkan N. Maka program akan berakhir. Kita coba jika bukan pilihan pertama dan bukan pilihan kedua. Kita masukkan angka 3. Maka program akan menyatakan pilihan error. Dan kemudian akan kembali apakah ingin mengulang atau tidak. Program akan berhenti. Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.